Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkatilah kami di renungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adalah kudus. Dia tidak kompromi terhadap dosa, perbuatan jahat, atau rancangan-rancangan buruk. Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan nyawanya supaya kita bisa datang kepadanya secara personal dan kita bisa mendapat kehidupan yang kekal di surga. Namun, kita harus tahu bahwa Tuhan itu kudus. Dan Dia menginginkan kita supaya kita hidup kudus. Kekudusan Allah itu adalah identitas bagi kita. Sekaligus ini menjadi pagar supaya kita menjaga benar-benar hidup di dalam keteraturan, ketertiban sesuai dengan firman Tuhan. Karena hanya demikianlah kita bisa memahami kekudusan Allah. Karena satupun manusia tidak bisa hidup kudus. Tapi jika kita hidup di dalam ketaatan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan bisa memahami kekudusan Tuhan itu. Amang Inang, dalam hidup kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Kita sedang berlari menuju apa yang Tuhan telah tentukan bagi kita. Kita sedang berlari menuju keselamatan yang telah diberikan kepada kita, supaya dalam sepanjang hidup kita ini benar-benar hidup di dalam iman. Kekudusan yang Tuhan inginkan supaya kita jalani, kita usahakan, ini adalah bukan karena atau bukan semata-mata tentang kita anti terhadap dosa, kita tidak melakukan dosa. Ini bukan semata-mata hal itu, karena bagaimanapun kita menjaga, kita ini sudah berdosa dan akan pasti akan jatuh satu waktu. Tapi yang penting di sini adalah kita memiliki sikap takut akan Tuhan dan kita memiliki keinginan untuk tetap memelihara iman di dalam setiap keadaan-keadaan kita. Kita berusaha supaya bagaimanapun keadaan yang menimpa kita, bagaimanapun beratnya situasi itu, kita tetap berusaha memelihara iman. Di sini maksudnya kita hidup dalam kekudusan. Kita berusaha supaya ketika kita jatuh jangan malah terperosok, kita malah meninggalkan Tuhan. Ketika ada masalah besar, kita malah memikirkan jalan sesuai dengan pikiran kita. Tidak, melainkan kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita diharapkan untuk bisa terus memelihara iman, bukan tentang kesempurnaan, karena
hidup kita nggak akan bisa sempurna, Amang dan Inang. Tidak ada satupun yang bisa tidak bercacat di dalam hidupnya. Maka kekudusan yang Tuhan izinkan ada dalam diri kita melalui apa yang Dia tunjukkan dalam firman Tuhan, dalam kehidupan kita. Di sini kita mengerti bahwa kalau kita hidup di dalam itu, kuasa yang telah Tuhan anugerahkan itu kita akan lihat kita mampu melakukannya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Karena kalau dipikir secara logika, kalau sudah kotor, kalau sudah hina, bagaimana mungkin dia diberi kepercayaan besar? Bagaimana mungkin dia diberi tanggung jawab besar? Siapalah kita yang berdosa ini? Tapi karena Tuhan telah memurnikan, menguduskan kita dan memberi kuasa kepada kita, dan kita mau menyambutnya, kita mau setia di dalamnya, disinilah letak kuasa atas kekudusan yang telah Tuhan berikan. Sehingga hidup kita itu bisa kita jalani dengan penuh damai dan sukacita. Amang dan Inang, kalau sampai hari ini kita menyebut diri kita orang Kristen, tapi cara berpikir kita, cara hidup kita itu jauh dari kebenaran firman Tuhan, maka kita patut untuk bertobat, patut untuk segera memohon ampun kepada Tuhan. Karena kekudusan Tuhan itu tidak boleh dipermainkan, apapun alasannya dan siapapun kita. Kekudusan Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang membuat kita paham bahwa Tuhan punya kedaulatan, otoritas penuh dalam hidup kita. Kita tidak bisa bermain-main dengan itu, karena ada konsekuensi yang akan kita tanggung ketika kita mempermainkan kekudusan Tuhan. Tapi sekaligus ada berkat-berkat yang kita terima jika kita hormat, takut akan kekudusan Tuhan itu, sehingga kita mengerti diri kita ini adalah kepunyaan Allah. Berbahagialah kita, Amang dan Inang, apapun kondisi kita, Tuhan yang kudus itu telah memampukan kita untuk berjalan dengan penuh keyakinan. Tuhan yang kudus itu telah memampukan kita untuk memiliki sikap hati, pikiran yang benar. Kiranya kita terus bertekun di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita semakin mengenal bagaimana kekudusan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu ini. Biarlah kami hidup senantiasa mengejar kekudusan yang telah Tuhan anugerahkan itu, dan kami menjaganya, memeliharanya dalam hidup kami, supaya sebesar apapun beban masalah kami tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.